Obrolan wajib apoteker episode ke-6. Bersama apoteker Rian. Ini dia. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di OA, obrolan wajib apoteker. Di episode ke-6 kita akan membicarakan tentang farmasi klinis itu apa, dan kalau farmasi bisa nggak sih bisnis aja gitu. Nah, mungkin nanti akan aku undang host dari @farmasi Dragis dan narasumber kita yaitu apoteker Rian. Oh ya, yang mau nanya-nanya silakan langsung isi di kotak pertanyaan, jangan di kolom komentar karena nggak kebaca. Halo apoteker Rifai. Halo, assalamualaikum. Hei, gimana? Assalamualaikum. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kayaknya Kita lancar, hubungi rumah sakit narasumber. lancar. Mulai ada pelonjakan kasus sepertinya. Iya. Stay safe ya buat teman-teman semuanya. Iya, stay safe karena kemarin habis tren tahun baru ini sih mungkin kenaikannya ini. Lagi sudah mulai banyak pengabaian dari 3M-nya juga, 5M ya sekarang ya. Ya, Baik. banyak ya kumpul-kumpul. Apalagi sekarang sih harusnya ditambah lagi yang 6M. Tambah lagi jangan terlalu sering makan bareng gitu. Kecuali cuma kamu dan dia gitu, berdua aja gitu. Sudah benar dah. Ya mungkin diundang dulu apa dibuka dulu nih? Kayaknya dibuka dulu deh. Oke. Oh, yang monggo. Baik. Oke, selamat malam teman-teman semua dari teman-teman Farmasi Dragis dan juga teman-teman dari Apoteker Andri. Selamat datang kembali lagi kita di OA, obrolan wajib apoteker episode 6. Nah, pada hari ini kita mau ada obrolan seru nih dengan narasumber kita yaitu Apoteker Rian Nurdiana. Nah, beliau ini ya nanti siapa beliau nanti akan kita jelaskan lebih rinci di CV-nya. Nah, pada malam hari ini tuh tema kita yaitu farmasi klinis itu apa? Nah, kalau farmasi bisa nggak sih bisnis juga gitu? Nah, itu temanya pada malam ini. Jadi kita tanya, farmasi klinis itu seperti apa dan Betul. juga apakah bisnis itu seperti apa juga? Nah, narasumber kita ini bakalan mumpuni banget buat jawab pertanyaan teman-teman semua. Nah, mungkin boleh teman-teman nanti yang mau bertanya silahkan ditanya sebanyak-banyaknya tentang farmasi klinis, tentang farmasi bisnis, segala macam kepada narasumber kita ini. Yang ya beliau ini sudah ya lumayan besar di dunia bisnis, lumayan lalang buana juga di dunia klinis gitu. Dan Oke. teman-teman kalau yang mau nanya langsung isi di kotak pertanyaan, jangan lupa. Betul. Tanyanya di kotak pertanyaan, jangan di kolom komentar ya. Khawatir tidak terrekap dengan baik sama kita nanti. Ada yang kelewat, ada yang ini. Kalau di kolom box pertanyaan kan udah fleksibel gitu kita nanyanya. Dan nggak diduga ya udah episode 6 aja. Mungkin nanti berikutnya nih ini ada Pak Apoteker Septa juga nih yang bergabung, nanti mungkin bisa kita ajak join Mas Apoteker Rifai tentang boleh. gimana sih kuliah farmasi ke luar negeri, ataupun beliau juga dosen kayaknya. Wah, Ada yang, luar biasa ya itu. mungkin oke, kita lanjutlah kita undang dulu nih. Ya, udah. Beliau siap diundang sih. Ini Apoteker Andri nih. Udah bilang juga sih, udah di list juga, cuma emang nanti kita atur waktu yang pas lah ya. Siap. Oke. Baru diundang nih, kita mau teman-teman mau ditunggu dulu. Teman-teman juga silahkan share ke teman-temannya, ajak temannya gabung ke sini supaya kita lebih lagi tambah wawasannya
untuk teman-teman semua juga terkait farmasi klinis itu apa, dan juga nanti apakah terkait industrinya itu terkait bisnisnya itu seperti apa juga yang beliau sedang laksanakan sekarang. So teman-teman silakan share ke teman-temannya, ajak temannya gabung ke sini. Kita ya sharing-sharing ilmu lah seperti biasa. Malam Senin kita kan biasanya Senin yang lebih berat gitu kan. Setelah Minggu, Senin, nah Selasa, Emang kemudian kita waktunya ini kapan aja pokoknya ya gas ya. iya, jadi kita nggak mesti kemarin ngobrol malam Minggu nih, malam Minggu seru ya, padahal kita fleksibel aja gitu kan, waktunya kapan aja gitu. Tergantung, benar tergantung kita bisanya aja. Iya, jadi Fleksibel lah. ya semoga ya di waktu yang fleksibel ini bisa nemenin teman lah teman-teman. Halo, assalamualaikum. Udah join ya. Halo Kang. Halo. Malam Apoteker Rian. Halo, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apoteker Rian. Salam kenal, Mas. Iya, salam kenal. Oh, kita belum kenal ya Mas Andri? Ah, Saya yang belum kenal. Salam kenal Apoteker Rian. Iya, enak. Selamat kenal Mas. Ya, enak Mas Rian juga ya manggilnya ya. Mas siapa Mas namanya Mas? Mas Rifai. Saya. Oh, Mas Rifai, iya. Iya. Oke, Apoteker Andri silakan. Saya sambil ngopi ya. Boleh. Silakan Apoteker Andri dikenalkan siapa narasumber kita nih. Kayaknya excited banget nih. Oke. Mungkin teman-teman sebenarnya udah banyak yang tahu ya, apalagi apoteker-apoteker nih udah banyak yang kenal sama beliau. Langsung aja, beliau Apoteker Rian Nurdiana, nah spesialis belajar farmasi klinis sama bisnis farmasi juga. Nah pengalaman kerjanya di RS Omni Hospital dan pernah juga sebagai kepala instalasi di RSPNA 98 Gunung Sindur, dan beliau juga nih founder Belajar Obat. Jadi teman-teman yang pernah ikut Belajar Obat mungkin udah kenal banget karena beliau pengajarannya nih expert banget gitu. Jadi orang gampang mengertinya gitu. Kan dan Apoteker Rian juga merupakan founder dari Apotik Pedia Medica Group dan CEO dari holding Amanah Solusi Indo. Nah, mungkin bisa say hello dulu Apoteker Rian ke teman-teman dan perkenalkan sedikit lagi. Halo. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih Mas Andri, Mas Rifai udah ngundang saya buat join acaranya OA ya? Iya, benar. Topiknya OA, ya. Kalau sama saya ditambahin jadi ngobat. Jadi ngobat. Ngobrol bareng apoteker. Iya. Ngobat deh. Iya. Ngobrolan bareng gitu. Wah, seru tuh kayaknya. Sebenarnya perkenalkan ya, nama saya Rian ya teman-teman, seperti yang tadi udah disebutin sama Kang Andri. Ya kebetulan saat ini sih kalau ditanya kerjaan saya agak-agak agak-agak membingungkan karena bercabang-cabang banget. Iya. Tapi saat ini sih lebih banyaknya ngurusin apotek, terus sama di Amanah, karena di Amanah lagi berproses juga untuk PBF sama ini ya kan. PBF sama ada beberapa klinik sama apotek juga di bawah di bawah Amanah itu. Termasuk juga ada beberapa rumah sakit yang di bawah dari holding Amanah itu. Gitu sih. Sama di Belajar Obat. Kalau di Belajar Obat itu saya ini menjaga pemikiran supaya tetap waras. Tetap waras. Seru deh, karena memang harus apa alasannya harus tetap waras itu? Apakah karena biar supaya murid-murid maksudnya yang belajar di situ tetap waras juga apa gimana? Biar nular ya. Karena kan biasanya yang belajar itu kan yang mau UKAI gitu kan. Biasanya lagi kritis juga itu mentalnya itu. Lagi kritis ya betul. Sebenarnya sih kalau kenapa ini ya supaya tetap waras ngajar itu karena ya kalau lagi ngurusin kerjaan yang lain gitu kan, wah kan rasanya tuh
hal-hal yang teoritis di kuliah gitu kan agak berbeda-beda dikit lah kan gitu kalau di lapangan. Nah sementara kalau lagi ngajar kan kita harus ini loh yang benernya tuh kayak begini, jadi Ya, dijaga benar. supaya tetap benar. tetap harusnya kayak gitu. Benar. Jadi kayak ngingetin lagi gitu. Kalau kita udah melecek-lecek dikit kan gitu di lapangan, pas lagi baca buku ya harusnya tuh kayak gini. Iya. Paham. Oke, seru banget nih kayaknya pembicara kita malam hari ini ya teman-teman, stay tune, jangan lupa di-share. Kemudian ayo kita mulai aja nih pertanyaan pertama nih tentang kita kepoin siapa beliau, apa pertanyaan lebih lanjut nih terkait apa ya sih yang menurut Mas Rian nih farmasi klinis itu seperti apa? Kemudian hal yang membedakan jika kita mengambil jurusan farmasi klinis dibanding jurusan farmasi industri itu dalam kuliah itu seperti apa menurut Mas Rian? Oh gitu, iya. Ini sebenarnya mungkin sambil ini agak-agak nyantai aja kan Ya, nyantai. Ya, nyantai. Jadi ya kan gini ya, kalau pemisahan antara farmasi klinik sama teknologi farmasi industri gitu kan, ini kan baru ada kayaknya sekarang ya. Kalau dulu kan di waktu zaman S1 apoteker tuh kan nggak dipisah banget gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Hanya ada di beberapa kampus lah mungkin yang dipisah-pisah. Dan sekarang juga kayaknya nggak semua kampus juga udah memisahkan sih, kayak masih banyak juga yang masih nyatu. Nanti pemisahan yang benar-benar kerasanya sih kalau udah selesai apotekernya, misalnya mau ngambil S2-nya di bidang apa gitu kan gitu ya biasanya. Iya. Setelah kerja. Termasuk pun juga saya. Nah, kebetulan kalau saya dulu waktu kebetulan saya kuliah apoteker sampai S1 kan di Unjani ya. Kalau S1 sih kita nggak ada dipisah. Nah, tapi kemudian pas begitu apoteker kita dipisah. Gitu. Nah, kebetulan saya bidangnya tekno. saya bidang klinis. Nah, bidang saya suka tekno. Jadi, dan saya nggak pernah dapat kayak PKPA di rumah sakit gitu, nggak pernah. Tapi karena memang secara basically kita waktu S1 kan sama-sama belajar tentang farmakologi, juga belajar farmakoterapi, juga belajar gitu. Jadi ya begitu nyobain di rumah sakit ternyata ya memang waktu awal-awalnya agak-agak bingung juga, tapi ya akhirnya kan bisa diikutin. Baru fokus di farmasi klinik itu kan semenjak kerja di rumah sakit, lalu juga kebetulan ngambil S2-nya di bidang farmasi rumah sakitnya, lebih kayak farmasi klinik kan. Jadi lebih kayak gitu sih, jadi kayak loncat jurusan sebetulnya. Loncat jurusan. Iya. Nah, kalau ditanya apa sih yang bedanya banget gitu, kalau waktu belajar di di tekno gitu, kebetulan saya waktu apoteker belajar tekno ya, teknologi gitu. Nah, kalau belajar di bidang teknologi itu ya memang kita lebih harus dikuatinnya memang di kayak material science, itu harus benar-benar kuat tuh. Terus kayak misalkan kita kayak taruhlah kita mau di bidang formulator gitu kan. Itu kan berarti kita pengetahuan kita terhadap bahan itu harus bagus banget gitu kan. Atau kita nanti ketika jadi analytical development gitu kan, jadi berarti otomatis kita juga kayak kimia analisis segala macam kan harus jagoan gitu. Nah, sementara pas kuliah yang topiknya di klinisnya tetap dapat juga, kayak farmakologi kan tetap dapat, cuman memang nggak dalam gitu. Jadi SKS itu lebih dikit lah gitu. Nah, sementara kalau di farmasi klinik mungkin kebalikannya gitu. Farmasi kliniknya lebih banyak, farmakoterapinya lebih kuat, mungkin sampai tingkat farmakologi molekular gitu kan. Nah, tapi bidang teknologinya mungkin hanya sekilas-sekilas aja tentang yang dasar-dasar kayak CPOB atau kayak uji-uji ekivalensi. Ya, kayak gitu sih mungkin ya, yang lebih ngebedainnya. Iya, benar. Kalau Mas Andri sendiri gimana Mas Andri? Yang ngerasa bedanya? Saya sebenarnya sama juga, saya dari S1-nya tekno. Iya, tapi pas apotekernya kan pindah kampus, baru ngambil farmasi klinis. Gitu. Tapi ternyata pas lulus kerja di industri agak kurang nyaman, ternyata nyamanan di klinis, ya udah di klinis aja. Jadi tergantung passionnya masing-masing. Berarti saya doang yang masih waras. Saya klinis terus gitu ya. Oh gitu. Kayaknya ntar saya harus coba loncat ke industri supaya sukses deh harusnya.
Mengisi tempat-tempat yang Saya kalian juga dulu kayak kosongkan gitu, gitu. Mas. Di industri gitu kan, baru sebulan saya ngerasa kok apa ya? Kayak kalau di industri kan kita bener-bener ini ya, kayak kalau udah kita masuk ke ruang produksi gitu kan, kayak ngomong aja dibatasin banget kan. Karena Iya. kan ya ketika kita di bagian produksi ya manusia itu bisa jadi sumber pencemar gitu. Jadi aktivitas kita tuh nggak boleh banyak banget lah. Termasuk pun ngobrol gitu. Akhirnya kok kayaknya ini bukan apa ya, bukan dunia saya nih. Saya kayaknya nggak nyaman gitu. Iya, iya. Begitulah. Oh iya, jadi memang perasa kayaknya sama itu ceritanya sama Apoteker Andri, kurang lebih seperti itu. Iya, Tipe-tipe kayaknya sih tipe-tipe gitu orang sama yang dengan Apoteker Andri. yang biasanya memang cukup senang bersosialisasi gitu. Kemudian tiba-tiba ngerasa terbatasi. Apalagi dunia kuliah gitu kan. Dunia kuliah kan lebih banyak kita berinteraksi seperti itu. Oke. Betul. Terus tadi kalau misalkan masalah tadi sudah pekerjaan yang sudah dilakukan nih, pekerjaan apa saja sih mungkin yang bisa dilakukan di jurusan farmasi klinis gitu nantinya. Kemudian beserta rincian pekerjaannya itu dapat dilakukan dalam bagian masing-masingnya itu seperti apa gitu. Ah ya, siap. Nah, ini kalau farmasi, jadi kalau pekerjaan farmasi klinik itu kan kebanyakan terutama kalau yang mahasiswa yang belum pernah kerja gitu, itu hanya menganggapnya mungkin lebih ke apa ya, ke pelayanan gitu, kayak di rumah sakit, di klinik, di puskesmas, di apotek gitu kan. Nah, tapi sebetulnya nggak juga kok. Kayak kita bisa nggak sih farmasi klinik itu juga kerja di apa ya, di perusahaan farmasi gitu. Nah, itu sangat bisa banget gitu. Karena kalau kita lihat nih kayak di apa ya, di perusahaan farmasi gitu, itu juga ada butuh ini loh, kayak terutama untuk support tim marketing gitu. Mereka kan kayak butuh kayak produk eksekutif, itu kan apa ya, kayak gimana sih, kayak ngedukasiin si tim marketing, ini loh gimana sih obat ini bekerjanya kayak gimana gitu. Nanti kalau menjelaskan ke dokter itu seperti ini gitu, bahwa obat ini tuh apa sih yang lebih bagusnya dengan yang lain gitu kan. Terus juga di industri farmasi itu ada juga tim ini ya, kayak apa ya, kayak buat review jurnal gitu. Jadi kita dari obat itu kita cari di jurnal sebanyak-banyaknya, kemudian kita review kan manfaatnya kayak gimana. Ya tentunya yang lebih apa ya, yaitu tim orang farmasi klinik harusnya gitu, karena kita akan kayak apa ya, kalau di farmasi klinik kan pasti ini ya, kayak kita udah terbiasa lah kayak nge-review apa ya, jurnal gitu, ini kualitas jurnalnya bagus nggak sih gitu kan. Nah dari penelitiannya cukup nggak nih, nah akhirnya kan bisa tuh dimanfaatin gitu. Dan banyak juga kok orang yang apa ya, yang farmasi klinik yang terjun ke sana gitu. Terus juga di farmasi klinik itu kan, farmasi klinik dan komunitas gitu ya, itu kan termasuk salah satunya itu ini ya, kayak di kalau pelajaran farmasi klinik dan komunitas salah satunya farmakoekonomi ya. Iya, betul. Yes. Karena kan kalau salah satunya farmakoekonomi. Karena kan farmasi klinik itu kan bagaimana tujuannya apa ya? Farmasi klinik itu bagaimana kita bisa memberikan rekomendasi pengobatan dengan harga yang lebih rendah, paling terjangkau dengan efektivitas paling baik, kan gitu ya. Nah, otomatis itu juga sangat bermanfaat tuh untuk di kayak apa ya, kayak sebagai policy maker gitu, kalau kayak di Kemenkes atau di dinas gitu kan, ya itu untuk gimana caranya memilih obat yang kualitasnya paling bagus dengan harga yang apa ya, paling rendah gitu, dengan paling murah, paling terjangkau gitu. Ya jadi policy maker lah. Terus di asuransi juga sama tuh, di asuransi ada beberapa teman saya juga yang dia jadi konsultan tuh untuk penyusunan formularium asuransi, kayak di Admedica, di Prudential, terus di InHealth gitu kan. Itu banyak kok sebetulnya, nggak hanya di rumah sakit, di puskesmas, di klinik, sama di apotek. Berarti masih banyak banget nih buat teman-teman pekerjaan kefarmasian. Kayaknya emang farmasi ini yang paling banyak lowongannya ini kemana-mana nih dibandingkan tenaga kesehatan lainnya ya Mas.
Betul, betul. Iya, iya. Bahkan teman saya ada yang kayak jadi konsultan gitu juga, konsultan buat apa sih? Ya lebih ke review sih, review kayak cari apa ya? Ketika misalnya ada prinsipal nih punya produk A gitu kan, zat aktifnya tuh A. Nah itu dia terus-terusan gitu kayak nge-review-review gitu. Hmm. Atau nanti ketika di suatu daerah A gitu kan, di daerah A itu eh daerahnya bukan kabupaten sih ya, negara gitu. Misalnya di suatu negara A itu nanti misalnya apa sih jenis penyakit yang paling ininya gitu. Nah, nanti sama dia kayak direkomendasikan gitu. Kalau bikin obat yang bagusnya ini gitu. Oke, oke. Melihat kultur daerah situ ya, kultur negara situ ya. Heeh. Iya, Oke, emang banyak sih ya iya, berarti farmasi ya. Kemarin kita sempat bahas di industri juga ternyata luas. Kemudian ini dijelaskan lagi iya. lebih luas lagi. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, dunia kefarmasian itu Sangat sangat luas. luas ya memang. Silahkan teman-teman Iya, arungi saja sungainya gitu. Sederas apapun ya betul, betul. pasti ketemu Jadi kalau hulunya. kalau lulus, kalau lulus pas buka job street jangan klinik, rumah sakit, apotek sama puskesmas aja. Iya, Masih banyak kok yang lain masih gitu. banyak betul. Heeh, heeh. Mm. Betul. Oke Mas, Iya. lanjut nih kayak pertanyaan selanjutnya, gimana nih cara tips and trick nih cara menjalankan farmasi klinis nih kalau misalkan tenaga kefarmasiannya aja kurang gitu, contohnya kayak buat visit, konseling, nah itu gimana kira-kira Mas nih tips trik terutama info buat kita nih yang mungkin di RS-nya tenaga kefarmasiannya kurang. Iya. Kayaknya itu permasalahan klasik di semua rumah sakit ya, Mas. Iya benar. Iya. Saya juga dulu sama. Karena parklaynya paling cuma satu, dua gitu kan. Pasiennya jadi banyak ya. pasiennya banyak dia. Jadi kalau mau nulis swab itu kalau semua pasien kayaknya tangannya keburu gini duluan itu, keburu gempor. Iya, iya, iya. Heeh. Iya. Jadi tentu aja kalau jumlah orangnya sedikit, sebetulnya kalau rumah sakit kalau dikhususkan satu dua orang yang bagian parklin ya tentunya akan jadi banyak ya, dan biasanya sih kendalanya nanti di shiftingnya, karena beberapa rumah sakit kadang kan taruh misalnya apotekernya ada 10 misalnya, nah tapi nanti yang PJ parklinnya cuma satu gitu, akhirnya satu orang ini yang harus melayani hampir semua pasien gitu kan. Nah, iya. Karena suka kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu tuh biasanya kendalanya di ini, Mas. Di pas masalah shiftingnya. Karena kan apoteker juga nggak mungkin 24 jam, kan. Iya. Jadi, kayak contohnya nanti miss-nya kayak gini. Pulangnya pasiennya ternyata malam. Pas kita lagi nggak kerja. Akhirnya rekons obat pulangnya atau dikasih obat pulangnya. Jadi miss. Iya, benar. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat kan gini ya. Ya, kita juga nggak perlu mengotak-ngotakan apoteker, karena kan apoteker lulus dengan kompetensi yang sama gitu harusnya kan. Yang namanya apoteker ya kompetensinya apoteker gitu, dan semua apoteker harus bisa jadi parklin, karena di Permenkesnya juga kayak tentang rumah sakit gitu kan, Permenkes 72 ya itu memang pekerjaan kefarmasian itu salah satunya farmasi klinik, otomatis ya semua harus bisa gitu. Jadi satu ya tentunya jangan membebankan di 1-2 orang aja gitu, tapi lebih ke dibentuk timnya lebih banyak. Jadi akhirnya bisa ganti shift ya tetap ada orangnya. Terus lebih ke prioritas juga. Prioritasnya itu terutama untuk yang unit-unit kritis. Kayak misalnya yang unit kritis itu kan kayak ICU, UGD gitu kan. Karena kalau orang parklin juga kadang gini, orang parklin itu kita nggak hanya soal rekomendasi obat, monitoring itu segala macam, enggak. Tapi kalau kita lagi di bangsal, itu kita juga sering dapat ini nih kayak permintaan obat yang memang butuh akses cepat gitu loh. Dan kayaknya nggak di mana-mana itu akses orang dalam itu memang lebih utama. Gitu. Kita orang farmasi lagi kan, kalau misalnya ini pasien obatnya lama banget kan gitu ya. Kalau sama kita sendiri kadang bisa jadi lebih cepat gitu untuk akses. Gitu sih. Jadi dan unit-unit kritis itu ya UGD ICU kan gitu ya. Jadi otomatis UGD sama ICU memang harus jadi prioritas utama banget. Kalau misalnya memang kita mau nggak mau harus milih gitu kan. Aduh ini orangnya udah nggak ada, kita cuma satu-satunya pasiennya banyak, mana dulu ya UGD sama ICU dulu gitu. Baru nanti
Kalau itu udah handle-nya bagus, baru kita jalan ke yang lain gitu. Biasanya kayak gitu sih, lebih ke ngebagi tugas dengan apoteker-apoteker lain sama ya ini ya, lebih ke prioritasnya Pemilihan gitu. pasien juga ya, apoteker ya. Pemilihan pasien, nah termasuk juga pemilihan pasien. Karena ada pasien yang memang perlu dapat edukasi khusus gitu. Kayak yang dapat obatnya dengan penggunaan khusus, atau dapat obatnya memang banyak banget gitu ya. Masih ya. Mm-mm. Nah, Kalau- kira-kira nih, Sebentar nih, Gimana, Mas? kalau misalkan tadi di rumah sakit kan banyak juga pasien yang perlu edukasi tadi seperti obat-obat yang perlu dapat edukasi. Nah, itu biasanya itu dibuatkan konseling khusus atau misalkan memang hanya kita secara langsung memberikan informasinya atau bagaimana tuh? Tergantung kebutuhan sih Mas. Kalau misalnya kan kita kadang nilai ya, ternyata memang pasien ini perlu diedukasi khusus gitu. Ya harus dikasih edukasi khusus. Karena ada ini ya, apa ya? Saya ingat banget kata-kata dari dosen saya gitu waktu ngajarin bagian parkrin gitu. Dia dosen KIE gitu. Dia bilangnya gini, ya hampir saya apa? A man behind the gun gitu. Jadi atau apa? The singer, not the song. Jadi Iya. yang ngebuat obat itu berefek nggak hanya soal obatnya, gitu. Tapi juga bagaimana penggunaan obat itu secara maksimal. Nah, termasuk pun tadi obat dengan penggunaan khusus atau orang-orang yang memang perlu diedukasi secara lebih khusus gitu. Nah, Oke. kalau memang seperti itu mau nggak mau kita harus buat apa ya? Ya edukasi khusus. Nggak bisa kayak Bu ini obatnya nanti di apa kayak inhaler gitu. Nanti cara pakainya tinggal dibuka, pencet-pencet atasnya sambil tarik nafas. Nggak bisa juga. Oke. Oke, silakan apoteker Andri. Jadi memang kalau memang harus ya harus. harus benar ya. Oke, Kalau- apoteker Kalau mungkin apoteker Andri gimana? Suka ngasih khusus? Edukasi Iya. khusus? suka kasih sus. Sama ya, Biasanya iya. kayak terutama kalau misalnya di rumah sakit yang sekarang itu kebanyakan banyak yang sesak, jadi kebanyakan turbo inhaler, rata-rata itu sih. Iya. Ya Iya. mungkin Saya pernah tuh dapat pasien karena nggak tahu ya, itu yang Spiriva yang apa? Itu loh, yang ada kapsul dalamnya yang dipencet dulu, apa yang namanya? yang ada tapi bukan Spiriva Respimed, yang dia tuh dibuka, nanti tuh ada kapsul di dalamnya, kita masukin terus kita ceklek itu pakai jarum, terus diisap sampai jarumnya sampai kapsul itu muter-muter terus habis gitu isinya. Oh Nah, iya, karena nggak iya Om. Lupa cuma kan, Lupa. dari Boehringer lah itu. Ini harusnya Boehringer endorse ini sini. Kesebut ya namanya ya. Tersebut dia. Oke. Itu karena nggak tahu ditiup-tiup jadinya bukan disedot gitu. Yang penting muter kan kapsulnya. Iya. Atau nggak dicek-rek kalau kayak jarumnya gitu. Jadi sedot-sedot tapi ya karena nggak Iya. dicek-rek jarumnya kan Udah nggak keluar keluar isinya. dosisnya. Nggak keluar dosisnya. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih, apoteker Rian. Setelah Masih kita ya. ngomongin asik tentang farmasi klinis, mungkin kita beralih sedikit nih. Kira-kira selain pekerjaan kefarmasian nih, apalagi sekarang apoteker Rian menggeluti dunia bisnis di bidang kefarmasian. Nah, jadi kira-kira apakah farmasi dapat berbisnis dan bisnis dalam hal apa aja nih? Serta mungkin rinciannya bisa dikasih tahu ke teman-teman. Kayaknya banyak yang kepo juga nih. Ini udah ada banyak pertanyaan juga sebenarnya. Oh gitu. Oke. Kalau ditanya orang farmasi bisa berbisnis nggak? Ya pastinya bisa lah. Semua orang juga pasti bisa berbisnis. Nggak hanya orang farmasi aja. Dan kalau kita boleh lihat fakta juga, ya apoteker Andri sama apoteker Rifai, kalau kita jalan-jalan, coba jalan-jalan kita ke Pramuka gitu, lihat deh. Yang jualan di Pramuka itu, yang apotekernya berapa orang? Bahkan mungkin kalau di satu-satu, Kayaknya bisa, satu ini cuma satu deh. iya kan? Nah, iya. Jadi akhirnya kan, apa ya? Ya orang lain juga bisa gitu. Apoteker harusnya bisa, tapi dalam artian bukan bisa seperti mereka ya, tapi lebih ke ya kita juga bisa berbisnis dan dengan cara yang legal kan gitu ya. Dengan cara yang legal. Itu sih poinnya. Nah, jadi apoteker bisa berbisnis. Nah, bisnisnya ya tentu saja
kalau di bidang obat-obatan nanti bisa di apa ya, di farmasi, di apotek gitu. Terus kemudian apotek nanti bisa juga dengan di klinik. Kalau misalnya ini juga lebih besar lagi nanti di PBF gitu. Udah PBF juga ya mungkin siapa tahu mau bikin rumah sakit kan ya bisa juga. Bisnisnya bebas aja kan. Iya. Termasuk pun juga di digital gitu misalnya di digitalnya. Kan ya kalau misalnya ada kekhususan biasanya bisa dimonetize. Benar-benar. Benar. Jadi YouTuber juga ya Mas. Iya. Jadi YouTuber juga bisa dimonetize kan? Bisa jadi bisnis sebenarnya. Kalau subscriber udah banyak bisa minta endorse. Iya benar. Betul. Iya. Bisa dimonetize itu ya. Semua bisa ya. Untuk sekarang mungkin tadi kan udah jelasin dikit, mungkin boleh tahu Mas Rian kesibukan bisnisnya selain dia apotek untuk yang tadi apa ya? Yang holding Amanah Solusindo itu PBF ya Mas atau apa? Kalau di Amanah itu kita banyak sih Mas, karena holding ya. Jadi ada Amanah Pharma Solusindo itu PBF. Kemudian nanti ada Amanah Medika itu klinik sama apotek sama rumah sakit gitu. Nah, terus itu, ya mendirikan apa gimana? Gimana Mas? Mendirikan langsung klinik dan rumah sakit atau gimana? Skema bisnisnya macam-macam sih Mas. Ada gini. Ada yang kita bikin sendiri, apotek sama kliniknya kita bikin sendiri. Ada yang kita take over. Atau ada juga nanti yang apa namanya? Kayak kita kerja sama ini ya. Misalnya kayak rumah sakit ini kayak KSO gitulah, kerjasama operasional. Misalnya di farmasinya itu kita KSO-in gitu. Atau di bidang apanya nanti di KSO-in. Oke. Kayak gitu. Termasuk edukasi manajemen gitu, atau misalkan emang kita memberikan pelayanan manajemen atau gimana gitu, menawarkan manajemennya, pengaturan manajemennya, atau selain itu? Termasuk pun ya. Termasuk pun ya, karena kan ada berbagai nih, kayak ada rumah sakit tuh yang di kontrak. Jadi dari ownernya itu udahlah diserahkan aja manajemennya nanti ke kita, nanti kita kelola gitu. Nanti tinggal sistemnya bagi hasil aja di di akhirat kita tinggal bagi hasil aja. Misalnya kontrak berapa tahun gitu. Oke. Berarti emang selain pendirian apotek, makanya lebih khususnya ke bagian penawaran manajemennya yang diberikan, kemudian intinya untuk hasil belakangan kan kita bisa nego itu. Intinya manajemen kan. Oke. Intinya manajemen. Karena biasanya justru yang manajemen karena lebih sulitnya tuh diserahkan itu ketika kan udah give up ya. Jadi udah give up nih, udah kacau punya manajemen. Coba deh dialih kelola kan gitu ya. Iya. Nah biasanya itu kendalanya tuh banyak lah. Terutama dengan pihak-pihak ketiga lah. Jadi kita memang harus ngejamin kerjasama gitu dengan pihak ketiganya. Kayak dengan distributor. Karena pasti biasanya kalau yang di take over itu karena biasanya kayak dengan distributor tuh pada kelok kayak gitu. Iya. Apa di ambang-ambang batas kritis gitu. Iya, ada di ambang batas kritis. Biasanya sih begitu. Jadi harus diselamatkan dengan sesegera mungkin memang. Oke. Kalau ngomongin apoteker Pai mau berbisnis juga. Saya siap berbisnis. Siap berbisnis. Iya. Nanti harus siap. Nanti triknya saya tahu bisa nanya ke siapa dalam memulai bisnis gitu. Iya benar. Ya sengaja kita kan ini kan supaya bisa kenal gitu. Kemudian Mas minta bantuan dong Mas. Boleh. Tapi masalah bisnis kan sering terkendala tuh masalah bagaimana kita memulai bisnis. Nah itu dulu Mas Rian itu memulainya gimana? Terkait hal sensitif mungkin di dalam kita mau memulai bisnis tuh biasanya ada yang namanya modal segala macam, itu gimana? Iya, gimana untuk Mas Rian sendiri? Apakah itu modal berpengaruh itu gitu? Kebetulan saya kalau gini, nggak semua bisnis itu terkait dengan modal dana yang wow gitu ya.
Justru modal utama buat bisnis itu bukan modal uang sebetulnya, tapi lebih ke modal ide. Nah, kalau kita punya ide, idenya bisa dijual, bisa dimonetize. Dulu saya pun sama kayak gitu. Saya juga, kecuali ya saya modal sendiri itu mungkin apotek ya, Apotekpedia itu memang saya karena saya ingin modal sendiri gitu. Tapi itu juga bukan modal yang gede banget. Saya cuma berapa ya, cuma buat tempat aja, karena izin saya juga bisa ngurus izin sendiri kan gitu ya. Iya. Saya juga apoteker, jadi saya juga nggak perlu bayar apoteker gitu kan. Istri saya juga apoteker, jadi adminnya juga Yuda istri saya gitu ya. Terus Iya. terus untuk untuk barang-barang obat juga kenal sama distributor gitu kan. Udah sini dulu nih barangnya gitu. Jadi saya muterin uang distributor aja sebetulnya, bukan uang saya. Oke. Pinjem dulu sistemnya. Ambil dari sana. Iya, ambil dari sana, kasih tempo beberapa hari kan. Saya jualin kan. Terus balikin lagi gitu. Jadi memang bukan kalau bikin apotek modal 50 juta cukup nggak? Ya bisa jadi cukup gitu. Modal 100 juta bisa jadi cukup nggak? Bisa jadi cukup. Modal 500 bisa jadi cukup, bisa jadi cukup. Atau bisa dibalik juga, modal 500 bisa jadi cukup, bisa jadi nggak cukup. 50 bisa jadi nggak cukup. Tergantung cara kitanya mau kayak gimanain gitu. Tergantung manajemennya lah ya. Tergantung manajemennya, iya. Betul. Termasuk juga milih item. Kadang ada yang biasanya gini, bukan milih item ya sebetulnya, lebih ke tempat. Ini mimpi semua orang itu kalau punya apotek, hampir semua apoteker tuh mimpinya kalau punya apotek mirip kayak Kimia Farma. Ya gak? Dari segi bangunan, fasilitas, kerapihan, segala macam lah pokoknya. Yes, betul. Nah, ada gondola-gondolanya, kan gitu ya. Cahayanya harus begini-begini, brandingnya harus bagus, semua dinding kaca, segala macam kan ya. AC ngegeber suhunya sampai dingin, kan gitu ya. Iya. Tapi harus diingat juga bahwa yang menghasilkan cash flow itu barang, bukan gondola, bukan etalase gitu. Yang ngasilin cash barang. Jadi alokasi dananya ya sebagusnya sih utamanya di barang dulu. Kalau barang udah tercukupi baru di pendukung yang lain. Ya, betul. Kalau Kimia Farma duitnya udah banyak, jadi ya mereka mungkin bagus juga. Ya mereka banyak duitnya. Kalau saya kan modalnya dikit. Iya. Ya mungkin Terus itu. kira-kira nih Mas. Iya silakan. Kira-kira tantangan yang dihadapi nih selama ini membangun bisnis, nggak hanya bisnis apotek mungkin sama PBF aja, kira-kira bisnis termasuk belajar obat. Nah ini tantangannya apa aja nih kira-kira? Oh ya, tantangan yang paling berat itu ke diri sendiri sih, ngelawan diri sendiri. Karena kalau kita namanya kerja gitu pasti ada jenuhnya ya, ada titik jenuhnya. Nah bedanya mungkin kalau kita kayak kerja di rumah sakit, kerja di sebagai profesional gitu, titik jenuh itu sehari 2 hari nggak begitu ngaruh lah. Dan juga jenuh hari ini kita masih bisa kerja meskipun secara ininya nanti performanya bakalan turun, cuma ke bisnisnya nggak begitu ngaruh gitu kan. Tapi kalau kita sebagai pemilik gitu dan awal-awal ngerintis gitu, itu perubahan kita sedikit aja gitu, itu tuh ngaruh banget tuh ke performa bisnis kita gitu. Karena kayak contoh misalnya simpel, kemarin di belajar obat itu kita sempat batch ini tuh kita karena nggak banyak kita jadi turun tuh, karena memang ada kayak waktunya tuh lebih banyak dipakai buat ke ngurusin apotek sama PBF tuh kan gitu ya. Akhirnya nggak powerful lah gitu. Dan itu pasti langsung turun. Termasuk pun juga di apotek gitu. Apotek kalau misalnya kita lengah aja dikit kan gitu. Lengah itu dalam artian kan banyak ya. Bisa jadi namanya obat itu kan, bisnis farmasi itu harus terus update gitu lah. Misalnya dari mulai kelangkaan barang aja. Hari ini sekarang tuh langka barang ini. Ketika kita nggak antisipasi, permintaan tinggi, kita nggak punya barang kan gitu ya. Jadi memang kita juga harus update. Ya tetap ngelawan diri sendiri supaya jangan ayo harus gas lagi. Bener banget sih. Terus yang kedua,
Ya, Iya, Bener benar banget. banget. Terus selain ngelawan diri sendiri juga biasanya apa ya? Yang berasa banget itu kayaknya ngelawan diri sendiri aja sih. Karena kalau yang lainnya kayak proses tender ya alamiah ya proses tender seperti itu. Gitu. Ya memang dari dulu seperti itu gitu proses tender. Lika-likunya pasti ada. Terus juga kalau kemarin di COVID mungkin kalau bisnis di bidang kesehatan dampaknya nggak kocar-kacir lah kan gitu ya. Masih justru malah ada peningkatan sih kalau dari segi sales kan gitu ya. Yup, betul. Karena memang demand-nya tinggi kemarin. Jadi itu sih. Terus apa lagi ya? Manajemen sumber daya tuh. Manajemen sumber daya. Sumber daya itu unik kan. Kita kalau kita bisnis mau nggak mau kita harus apa ya? Ya kita nggak bisa sendiri kan gitu ya. Harus ada yang lain. Kayak di apotek ada TTK kan gitu ya. Di PBF juga ada orang lain, di klinik ada orang lain gitu. Nah kayak gitu sih. Jadi manajemen sumber daya itu kan unik karena orang itu punya karakternya beda-beda. Gimana dan kita inginnya perusahaan itu berjalan apa ya? Semuanya tuh terkontrol. Normal ya, mulus kan gitu ya. Terpantau. Nah, tapi orang itu fluktuatif. Nah, gimana caranya kita buat nyamain, kita bikin SOP kan gitu ya. Bikin SOP. Tapi orang kadang ya namanya orang gitu lihat SOP karena saya juga kalau ada yang lagi ada yang melanggar SOP gitu, saya kadang balik lagi, ya dulu juga saya waktu kerja saya juga melanggar SOP gitu. Iya. Saya juga dulu kayak gini. Nah, tapi ya itu mau nggak mau kan kita juga harus pada akhirnya kita harus harus punya kayak dibilang tegas gitu, bilang galak mungkin ada yang bilang galak gitu, tapi sebenarnya itu tuh nggak aku banget, tapi mau nggak mau itu harus dilakuin supaya ini jalan kayak gitu. Betul banget, memang harus konsistensi itu emang kalau dibutuhkan untuk kita membangun suatu bisnis sendiri gitu ya, memang dibutuhkan banget itu. Iya. Apalagi menjaga kiat-kiat diri sendiri gitu kan, melawan diri sendiri itu yang paling sulit. Oke, itu cukup banyak nih dan udah mulai banyak yang bertanya juga nih. Boleh nih, ada dari gitu. Karin Z. Nah, tadi dia mungkin sedikit lagi tidur nih Mbak Karin. sedikit tentang PBF yang udah dibangun nih. Apa yang perlu dipertimbangkan jika apoteker ingin membuka PBF sendiri? Nah, yang pasti pertama harus cari pengalaman dulu. Ya, harus cari pengalaman dulu. Kalau saya nggak rekomendasi banget lah kalau misalnya ada apoteker baru lulus nggak punya pengalaman bikin PBF, karena bisnis PBF itu cukup beda beda jauh dengan di apotek. Gitu, terutama masalah harga, masalah pricing gitu, karena PBF terutama kalau kita ngomongin PBF baru kita bikin sendiri kan biasanya subdis ya. Iya. Subdis. Nah, subdis itu ya masalah harga itu sensitif gitu. Jadi otomatis pertama cari pengalaman dulu gimana caranya supaya kita dapat pricing yang bagus, dapat harga yang bagus. Oke. Terus yang kedua relasinya itu harus kuat, harus bagus lah. Relasi itu bisa relasi ke distributor, bisa relasi ke customer gitu. Nah, balik lagi untuk dapat relasi kita butuh pengalaman gitu. Kita butuh pengalaman dulu. Ya nggak usah lama-lama. Ya, setahun 2 tahun pasti circle-nya udah mulai sedikit-sedikit dapat. Iya, betul. Itu sih. Kalau modal mah modal ruko, bahkan kalau PBF itu bisa itu loh, bisa rumah yang di pinggir jalan gitu. Iya. Justru malah apotek harus ruko. Nah, iya. Apotek harus ruko loh. Apotek harus ruko ya. Iya, betul. Iya, kalau PBF bisa rumah, yang penting di pinggir jalan. Iya, benar. Oke. Terus nanti setelah dapat relasi, masalah barang, ya barang bisa negosiasi gitu. Oke, tadi berarti bukan beda halnya ya, PBF itu bukan berarti bisnis itu ayo mulai aja, tapi semuanya perlu pengalaman dahulu. Persiapan. Ada memang. Jadi perlu persiapan. Perlu persiapan benar. Jadi jangan mulai kita bisnis ayo mulai gitu. Jangan asal mulai gitu.
tetap harus Jangan riset langsung mulai dulu, ya. tetap harus riset dulu, tetap harus apa namanya, kita ketahui apa yang bisnis apa yang mau kita mulai ini gitu kan. Ujung-ujungnya seperti itu. Betul. Heeh. Oke, Apoteker Andri mungkin silakan nih, masih ada pertanyaan lagi nih mungkin. Ada pertanyaan tadi di awal-awal itu dari Cindy. Dia nanya, saya jurusan farmasi klinis, bisa nggak sih kerja di industri itu? Di industri di pabriknya ya bisa-bisa aja. Nah, iya, sebenarnya tadi kan kita udah ngobrolin juga ya. Mungkin dia ingin bertanya lagi ya. Intinya ya bisa-bisa aja sebenarnya. Ya bisa aja. Karena tuh juga di industri itu kan kalau misalnya lagi buka locker gitu, dibutuhkan apoteker kan. Iya, betul. Karena di Indonesia sendiri meskipun kita tahu bahwa ada apoteker farmasi klinik sama ada apoteker industri, tapi belum pisah yang benar-benar kepisah loh. Artinya semua basic dari farmasi klinis maupun farmasi industri itu sebenarnya di perkuliahan kita semuanya dapat gitu. Mungkin hanya intensitasnya aja yang berbeda, tapi overall semua basicnya Betul. kita dapatkan ya. Iya, betul. Jadi ya. Jadi sangat bisa banget lah. Ya teman-teman lakukan aja gitu. Bisa aja kemanapun, baik itu apoteker klinis, industri itu bisa aja kemana aja, termasuk ke bisnis gitu. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Nadita 1303. Kalau kita kasih resep sendiri boleh nggak sih? Semisal ada pasien yang datang nih untuk berkonsultasi, kita ngasih resep sendiri boleh nggak sih? Terus apa benar emang kita harus nunggu diagnosa dari dokter? Gitu apoteker pertanyaannya. Iya. Ya kalau ditanya boleh nggak sih kita ngasih resep, ya jawabannya sayang sekali kita tidak boleh, kan gitu ya. Kita nggak bisa ngasih resep. Sampai saat ini yang berhak ngasih resep itu hanya dokter, gitu. Jadi memang apoteker nggak bisa. Adapun obat yang bisa kita berikan, apoteker kalau tanpa resep, ya tentu saja ada obat bebas terbatas, obat bebas, obat keras yang masuk daftar 2, kan gitu ya, obat herbal gitu. Dan kalau selama ini pun ya kita selama ini juga ya kita juga nggak bisa tutup mata tutup telinga lah. Di luar sana juga banyak obat keras yang bisa didapatkan tanpa resep. Tapi ya kalau kita ngomongin legal dan nggak legal, ya itu nggak legal. Itu nggak legal, betul. Oke, jadi itu ya. Memang kalau misalkan untuk resep sendiri itu hanya dokter yang berwenang memberikan ini. Terus untuk diagnostik, apakah kita bisa mendiagnosis pasien? Kewenangan klinis diagnostik juga apoteker nggak punya. Iya, betul. Jadi kalau di klinis itu kan ada kayak apa ya? Kalau kita di Farklin aja ya. Masalah diagnosa, masalah indikasi, masalah dosis itu hak prerogatif dokter. Ya, kita cuma bisa ngasih rekomendasi kan. Kayak contoh misalnya kita masalah pemberian obat aja. Kita udah ngasih rekomendasi misalnya obatnya tuh sebaiknya pakai ini gitu. Tapi balik lagi itu hak prerogatifnya dokter gitu. Karena memang ya penanggung jawabnya itu situ dokter. Tapi nanti ada lagi tuh yang bisa apa ya, itu bisa di perannya lebih banyak di apoteker. Kayak misalnya manajemen interaksi obat, manajemen efek samping gitu. Nah itu kalau di farmasi klinik kita lebih luas. Kayak contoh misalnya ketika kita menemukan ada obat yang berinteraksi gitu, masalah manajemen penggunaannya yang mana, kayak mau dijeda, apakah mau dijeda gitu kan, atau nanti harus di gimana, itu memang porsinya kita di situ yang sangat besar gitu. Tapi kalau masalah diagnosa, indikasi, kontraindikasi, dosis, itu hak banget prerogatif dokter. Oke. Gitu. Jelas banget nih udah tadi jawaban dari apoteker Rian. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir karena keterbatasan waktu kita nih apoteker Rian. Dari udah mau habis ya? Memang kalau bagian ngobrol itu kita nggak berasa, makanya kita tuh tim pematah semangat. Kita selalu jadi tim pematah semangat. Ketika lagi asik ngobrol, teman-teman udahan ya, waktunya habis gitu. Padahal pertanyaan masih banyak banget. Iya betul. Oke. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya dari Zakia Hab. Halo Kak, selamat malam. Mengenai edukasi,
tadi saya izin bertanya Kak, bagaimana cara mengedukasi atau berkomunikasi dengan pasien agar pasien tersebut paham dan dapat mengingat informasi yang kita berikan. Kira-kira itu Oh, siap, siap. Oke. Kalau cara mengedukasi kan, kalau kita itu ada beberapa ini ya, kita teknik edukasi ya, kayak teknik komunikasi. Ada beberapa lah cara teknik komunikasi yang bisa dilakukan. Seperti misalnya kita ada mengenal istilah three prime question, lalu juga masalah komunikasi itu ada bagaimana komunikasi yang open ended, lalu yang close ended, kapan menggunakan open ended, kapan menggunakan close ended, kan gitu ya. Termasuk juga verifikasi dari apa yang edukasi yang udah kita lakukan gitu. Minta dia untuk misalnya apa? Mengulang. Nah, itu sih ya basic-basic seperti itu sih yang harus benar-benar kita kuasai. Kayak contoh misalnya gini. Kita dapat pasien yang dia sudah pernah menggunakan insulin gitu kan. Nah, tapi dia pasien baru kita dan di sini kita berkewajiban memastikan meskipun dia udah pernah menggunakan, tapi kan kita apa ya? Kita sebagai apoteker berkewajiban meyakinkan kita dan juga pasiennya bahwa dia adalah menggunakan dengan yang baik, gitu, dengan cara yang baik. Nah, bisa nanti caranya itu dengan melakukan kayak show and tell gitu kan. Iya. Misalnya, maaf ibu, gitu, bisa dibantu nggak tunjukin ke saya gimana cara ibu menggunakannya, gitu kan. Ya, nanti kan dia akan memperagakan, kan gitu ya. Nah, nanti misalnya, oh ternyata ada kekeliruan, kita boleh ngasih apa ya, ngekoreksi lah kan gitu. Iya, betul. Atau juga memastikan bahwa pasiennya mengingat gitu. Nah, itu di akhir kita bisa verifikasi gitu. Bisa tolong diulang lagi atau enggak gitu. Lebih ke kayak gitu sih. Kayak apa ya? Terus juga selain itu masalah intonasi juga itu penting sih. Karena kalau kita intonasinya itu lempeng-lempeng aja gitu dan nggak ada kayak kontak apa ya? Nggak ada kayak kontak ya, kontaknya dia tuh nggak ada gitu. Iya. Biasanya pasiennya iya aja. Iya, betul. Tapi nggak paham ya. Iya aja. Terutama kalau lagi ngantrinya udah panjang banget kan. Udah subuh-subuh datang gitu kan buat ngambil antrian BPJS-nya. Subuh-subuh banget tuh. Iya, Dapat obat farmasi udah jam 9 malam. Udah Mbak, yang penting cepet aja lah sini obatnya. Iya. Oke, memang Iya. itu apa? Hal yang penting dilakukan juga ya, memberikan edukasi gitu. Apalagi hal-hal Iya. terutama latihan komunikasi, mungkin terkait intonasi itu terkait latihan kita komunikasi ya. Itu memang harus kita Iya, lakukan betul. juga gitu. Jadi memang secara itu artinya soft skill kita ya, yang perlu kita pelajarin untuk Soft skill gitu. Betul. untuk bisa apa namanya, menunjang ilmu klinis yang kita punya gitu. Iya. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir kita. Bukan pertanyaan yang bisa dijawab. Nah, untuk selanjutnya silakan Apoteker Andri nih. Yang terakhir. Mungkin bisa, tadi kita di awal udah promosi nih tentang belajar obat. Mungkin Apoteker Ryan juga bisa promosi sendiri nih di akhir acara. Monggo. Begitu. Siap. Terima kasih loh. Ya. Iya. Oke, nah, saya mau promosinya kayak gimana ya? Saya nggak bisa promosi sih. Silakan. Oke, jadi kalau misalnya tentang belajar obat sendiri, nah kebetulan kita apa ya? Ya, saya juga ngajar di belajar obat gitu kan. Dan saat ini sih memang kalau ditanya mana yang lebih banyaknya, fokusnya kalau di belajar obat sendiri masih di UKAI aja gitu. Meskipun juga apa namanya, ada yang lainnya kayak kayak untuk deskripsi kayak gitu tuh ada juga. Terus mata kuliah kayak farmakologi, farmakokinetik itu ada juga. Nah untuk yang UKJ Juli nanti, nah itu ada beberapa paket yang yang menarik tuh. Kayak misalnya ada webinar yang online gitu, itu yang ekonomis, paket ekonomis, dia itu cuman 200.000 aja. Kalau zaman Mas Andri dulu murah banget. Harga berapa ya? Ya lumayan ya. Nah, terus juga nanti ada kayak pertemuan tatap muka tapi sifatnya kunjungan. Jadi teman-teman bisa iuran gitu sama teman-temannya kan. Iuran bareng-bareng patungan buat ngedatangin mentor ke tempatnya kayak gitu. Itu lebih murah sih. Kayak gitu. Selain itu juga sekalian
Ada buku. Jangan lupa beli bukunya. Iya, betul. Bener banget. Buku belajar obat. Menarik banget. Ya. Ya, nanti kalau teman-teman mau baca buku, oh ya, ini apa ya? Nanti belinya di Shopee sama di Tokopedia Belajar Obat official. Nah, belinya yang ori. Karena banyak Ada KW-nya, diskon Chan. nggak, Mas? Nah, kemarin tuh diskon itu pas di awal tahun. Ya tahu. Biasanya sih momen kan momen tanggal-tanggal cantik ya. Cantik benar. Satu-satu. Teman-teman biasa tanggal-tanggal cantik. Kayaknya nanti itu ada momen bagus tuh. 2022 ya nggak? Ah iya tuh, kayaknya. Bulan depan ya. Ditunggu aja tuh Kayaknya teman-teman. Wih. Nabung dulu. Iya nabung ya. Semoga dikasih diskon yang banyak nih ntar sama belajar obat nih untuk semuanya. Termasuk Siap. paket belajarnya, termasuk bukunya ya. Semoga aja. Uh-uh. Siap. Oke. Nanti kalau dengan saya chat-chat aja. Cuman gini mungkin kalau ada yang nanya di IG, kebetulan kan yang megang admin IG saat itu saya ya. IG saya. Nah, karena saya suka lama balasnya di IG di WA. Sekarang lagi ada kerjaan gitu kan. Aduh, ntar dulu dibalasnya. Kelupaan. Nah, kayak gitu. iya itu mungkin yang sering terjadi ya. Iya, itu sering terjadinya. Oke, makasih banget Mas Rian atas promosinya nih. Oke, ada lagi? Saya malah yang makasih banget. Udah kan itu aja. Kalau mau belajar farmasi, belajar aja sama belajar obat pokoknya. Nah, nanti mau diajari sama saya mangga, diajari sama yang lain mangga. Oke, kalau untuk belajar obat sendiri hanya di Jakarta apa di mana nih? Apa di reguler? Kalau tempat yang bisa tempat yang ada sih di Jakarta sama di Bandung, Mas. Nah, tapi kalau untuk di daerah lain, kalau sifatnya itu kunjungan sih bisa. Karena mentor kan ada di beberapa daerah ya. Jadi kalau misalnya kayak kunjungan gitu, kayak yang tadi itu paket kunjungan yang iuran gitu. Nah itu di manapun ya bisa gitu. Selagi ada mentornya, misalnya kayak di Jogja tuh ada mentor kita tuh. Biasanya ngajarnya kan online. Nah kalau harus berkunjung juga bisa gitu. Oke. Makasih banyak nih Mas Rian. Karena kan kalau berkunjung datang ke rumah ya, datang ke rumah, datang ke kosan. Oke, makasih banget Mas Rian atas waktunya nih. Bincang-bincang asik sama kita. Lagi-lagi kita buat teman-teman, maaf banget nih waktunya harus kita cut sampai di sini. Semoga kita bisa ketemu lagi nih di next waktunya. Oke. Dan juga mungkin terakhir Apoteker Rifai, mungkin ada pesan kesan nih dari atau pesan motivasi untuk farmasi ini agar berkeinginan untuk jadi pembisnis di bidang farmasian dari Apoteker Rian. Oke, boleh juga tuh. Waduh. Oke. Sebetulnya saya mau ngasih kata motivasinya bukan di bidang bisnis ya sebetulnya, tapi tapi kalau masalah bisnis nanti ya oke lah saya tambahin. Tapi gini nih. Terlepas dari kita kerjanya di mana gitu, di bisnis kah, di industri kah, di klinis kah, di manakah gitu kan. Tapi ya apa ya, kita jangan lupa bahwa kita tuh apoteker, dan apoteker itu kaitannya sama obat gitu. Saya ingat banget perkataan dari dosen saya, ada Pak Faisal gitu. Saya sambil dimarahin karena saya kan bagian tekno dan saya nggak belajar farmakologi gitu. Maksudnya malas gitu belajar farmakologi. Kata Bapak itu, terserah kamu nanti mau kerja di mana gitu. Mau bagian industri kek, mau di mana kek. Tapi ketika kamu nanti lulus, kamu bilang kamu apoteker, masyarakat itu nggak nanya, ini gimana cara sintesis obat ini gitu, enggak. Tapi yang ditanya itu, ini obat buat apa, gitu kan? Cara minumnya kayak gimana? Jadi terserah kamu mau kerja di mana aja. Kalau kamu mengaku bahwa kamu apoteker, ya mau nggak mau memang sedikit banyaknya kamu harus tahu tentang obat, gitu sih. Nah kalau bisnis, ya enakan bisnis sih. Kalau bisnis apa ya? Kalau kamu mau kalau kamu apa ya motivasi buat berbisnis ya? Mulai aja dulu kali ya. Susah apa yang motivasi buat bisnis? Mulai aja lah pokoknya. Kalau bisnis, pokoknya kalau bisnis gini. Yang paling susah dari bisnis itu sebetulnya bukan idenya tuh. Kan kalau kita lihat seminar-seminar bisnis gitu ya. Kan seolah-olah kayak kita tuh dipusingkan sama manajemen segala macam AIUEO, analisis
laba rugi segala macam, akuntansinya kan gitu ya. Nah, itu yang bikin jadi takut orang buat berbisnis sebetulnya. Tapi sebetulnya di bisnis itu yang paling dasarnya itu bagaimana kita ngeeksekusi peluang. Jadi ketika ada peluang, eksekusi. Yang berikutnya tuh kayak akuntansi segala macam tuh sambil jalan juga nanti sambil belajar itu. Karena kan bisnis nggak ujug-ujug langsung gede kan. Iya. Dalam bisnis kita nggak, ya apalagi kita baru merintis kan, nggak mungkin langsung ratusan miliar gitu kan yang dikelola uangnya. Dikit-dikit dari 10 juta ya. Habis itu sambil belajar naik jadi puluhan juta, naik jadi ratusan juta kan gitu ya. Oke. Gitu sih. Oke, thank you Apoteker Rian atas motivasinya nih. Mungkin teman-teman bisa udah mulai untuk berbisnis di bidang kefarmasian, atau ada penutup dari Apoteker Rifai, monggo. Oke, terima kasih Apoteker Rian, Apoteker Andri, waktunya kita bincang-bincang hari ini. Semoga teman-teman juga menyerap dengan baik semua ilmu yang kita bagikan yang di-share oleh Apoteker Rian kepada teman-teman. Ya, saya pribadi berharap buat teman-teman bisa meningkatkan kapasitas teman-teman sebagai tenaga kesehatan, khususnya di farmasi. Dan juga tadi mungkin ada beberapa pesan yang disampaikan Apoteker Rian. Seperti dalam halnya kita memulai farmasi klinis itu kita tidak hanya mengembangkan farmasi klinis kita, tapi juga kita harus mengembangkan soft skill kita. Dan juga tadi lagi-lagi saya bilang setelah beberapa kali di OA banyak sekali, intinya sebagai apoteker tidak terlalu riskan apakah teman-teman apoteker klinis, apakah teman-teman apoteker industri, semua berpeluang di semua bidang yang memang di situ tempatnya apoteker. Dan tadi juga ditekankan oleh Apoteker Rian bahwasanya teman-teman lulus sebagai apoteker itu teman-teman berkewajiban mengetahui tentang obat gitu. Nah, dan juga tadi dalam hal memulai bisnis, kita boleh berambisi untuk memulai bisnis, tapi kita juga tetap harus meriset apa bisnis yang perlu kita bangun. Mungkin itu saja Apoteker Andri, semoga teman-teman bisa menyerap dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Apoteker Rian. Amin. Terima kasih Apoteker Rian. Terima kasih Apoteker Rifai, Apoteker Andri. Izin untuk di-upload nanti ke YouTube, IG Live sama Spotify, Apoteker Rian. Siap. Thank you.